kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon izin menjawab pertanyaan kedua terlebih dahulu ya, soal kepemimpinan ya. Mungkin saya menjawab dalam sudut pandang saya. Ada dua kata dalam bahasa Belanda yang terucap sama tapi tertulis berbeda ya. Leiden in legend, in legend work is in legend works ya. Jadi jalan kepemimpinan itu adalah jalan penderitaan. Memimpin adalah menderita ya. Jadi itu pesan yang luar biasa sekali saya kira ya, untuk diinternalisasi kita sebagai pemimpin pada sektor manapun. Jadi pemimpin itu sangat lekat dengan pengorbanan. Bagaimana kita memberikan pengorbanan dalam aktivitas kepemimpinan yang kita lakukan. Menyambung ke pertanyaan ketiga ya. Kalau Anda pernah baca tulisan Ibnu Khaldun, dia akan bilang ada 4 generasi yang akan dilalui setiap kepemimpinan atau setiap masa ya. Pertama, generasi pejuang. Mereka itu berjuang untuk bagaimana mencapai sesuatu yang dengan keras ya. Kedua, diikuti apa? Generasi penerus. Generasi penerus ini melanjutkan perjuangan, tapi dengan mungkin semangat yang mungkin lebih menurun ya. Diikuti generasi penikmat. Selanjutnya adalah generasi pemboros ya. Tidak jarang kita temui anaknya orang-orang pejuang kaya yang dia karir politiknya baik ya, secara pencapaian memadai, tapi anaknya tidak memiliki pencapaian yang mengagumkan karena mereka tidak belajar kerja keras dari orang tuanya ya. Karena itu kita mengenal namanya delaying gratification ya. Atau mungkin kita kenal sebagai, kalau kita pelajari puasa ya. Jadi kenapa buka puasa itu? Karena kita mengalami tidak makan yang cukup lama kan. Jadi delaying gratification itu yang harus dilakukan anak muda sekarang. Mengatur siklus kenyamanan dan ketidaknyamanan untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari ya. Ini pada konteks apapun. Teori keberhasilan, mau jadi pengusaha. Pengusaha itu melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang orang lain tidak bisa dapatkan. Kita mau dapat surga. Kalau saya pernah baca bukunya salah seorang ustaz seperti itu, dia menjadi surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai manusia. Bangun pagi, sholat tahajud 3:30, yang laki-laki pergi ke masjid, baca zikir pagi sore, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk kebaikan kan. Kalau masuk neraka kan mudah, bangun jam 8 ya senang-senang sampai larut malam. Tapi mana hidup yang lebih menyenangkan? Yang satu, dia anaknya orang kaya, hidup bermalas-malasan, boros, ya senang-senang. Yang satu mungkin anaknya petani, tukang becak, tapi dia kerja keras dan dia mencapai pencapaian yang mengagumkan setelah melakukan pekerjaan yang begitu keras ya. Jadi saya kira semua di antara kita ya, dan jangan utopis ya. Utopis itu memberikan kritik tanpa solusi. Orang lain itu boleh mengkritik kita. Saya bertemu dengan teman saya di Malaysia, di Filipina, dia kritik Indonesia fair. Kita orang Indonesia, tapi pantaskah kita mengkritik Indonesia? Karena kita itu bagian dari Indonesia. Jadi bukan posisi dan kapasitas kita untuk memberikan kritik, tapi posisi dan kapasitas kita untuk menerima kritik dan memberikan jawaban atas kritik tersebut ya. Terima kasih. Biasa. Terima kasih. Silakan, luar biasa. Sekarang anak muda sudah mulai disiplin. Alhamdulillah. Silakan, dokter. Terima kasih. Ada satu perbedaan menarik memang antara pemuda era 20-an gitu ya. Sebenarnya sampai era perjuangan fisik. Mereka berbeda pendapat, berani berargumentasi sampai berantem karena perbedaan pendapatnya. Dalam artian berantem dalam satu argumentasi. Sekarang kita tidak mau berargumentasi dengan keras. Ada yang berani di kelasnya ketika membantah dosen. Saya lihat mahasiswa terlalu mangut-mangut doang gitu kan ya. Makanya saya nggak pernah mengajarkan dengan lisan. Tapi mahasiswa suruh ngomong di depan. Agar mereka mau membaca. Agar mereka punya pemikiran. Dipaksa. Karena saya belajar dulu dipaksa. Gitu kan ya. Saya merasakan sendiri bagaimana saya dipaksa oleh profesor saya untuk membaca buku dan presentasi setiap minggunya. Saya bengong aja gitu kan. Tapi ternyata rasanya sekarang gitu ya. Rasanya sekarang. Dan para pemuda era tahun 20-an itu mereka belajar memang dipaksa untuk bagaimana memajukan negerinya. Bagaimana Salim berpikir tentang nasionalisme dia. Bagaimana ketika Natsir berantem dengan Kasimo secara pemikiran ideologi. Tapi di luar mereka akur-akur saja. Gitu kan ya. Bagaimana Masumi bisa bekerja sama dengan PSI secara ideologi berbeda. Gitu kan ya. Itu konteksnya dia. Masih bisa menghargai yang lain konteksnya gitu kan. Saya pikir sekarang pun masih bisa. Tapi karena dibentuk dengan pola tadi, digambarkan dari sisi bahasa saja kelihatan gitu ya. Itu ternyata betul-betul membentuk satu pola perilaku yang berbeda. Saya rasakan sendiri dengan anak-anak saya. Dengan 6 anak saya dengan 6 ragam gaya yang berbeda. Gitu kan ya. Hidupnya berbeda gayanya. Gitu kan ya. Ini satu contoh gitu kan ya. Sehingga saya bisa melihat seperti itu. Yang kedua, tentang penjajahan Belanda. Ya era itu ya wong yang sekolah aja dibatasin gitu ya. Bahasa Belandanya diajarkan dalam pendidikan mereka.
baik dalam eerste school, tweede school, sekolah kelas 1, sekolah kelas 2 memang diajarkan, tapi terbatas memang gitu ya. Ya. Tapi bagi kalangan pribumi yang tidak belajar, ya tidak mendapatkan. Makanya di sekolah-sekolah partikelir, dunia punya sekolah-sekolah partikelir, ya bahasa Indonesia yang diajarkan. Bagaimana taman siswa mengajarkannya? Gitu kan. Berarti bukan berarti bahasa Belanda juga tidak diajarkan, tapi harus komunikasi kan? Gitu. Konteks seperti ini. Memang beda kebijakan Inggris dengan kebijakan Belanda dalam sebuah pendidikan. Tengok sendirilah India, jangan nengok miskinnya gitu ya. Tapi lihat kecerdasan mereka. Gitu kan. Ketika olimpiade saat ini, teman-teman saya yang selalu membimbing olimpiade ke luar negeri, banyak sekali peserta dari India, kita hanya goda-goda kepala, bayangkan saja, subhanallah kalau ngelihat ekonomi seperti itu, tapi anaknya cerdas-cerdas itu. Karena proses pola pendidikannya tertanam. Tengok sendirilah ke Malaysia yang sedekat saja gitu ya. Gitu kan. Tentang bagaimana Inggris menjajah, bagaimana Belanda menjajah, konteksnya satu sisi seperti itu ya. Memang bahasa menjadi suatu kebanggaan sendiri bagi kalangan Amtenar pada masa itu ya. Ya, saya rasakan memang sebagian besar keluarga saya ya ada yang di Amtenar gitu ya. Ada bagian Pangreh atau di Pangreh Parja gitu ya. Tapi separuhnya di guru gitu kan ya. Jadi separuh masuk pesantren, separuh sebagai ya pejabat-pejabat pemerintahan di era Republik juga sampai seperti itu. Ya, beda dengan gaya gitu ya. Beda dengan gaya. Saya lebih cenderung mengambil separuh keluarga ke guru gitu kan ya. Dan kebetulan bukan PNS Pak. Walaupun dosen UI gitu ya. Karena kebetulan BHMN UI-nya ya. Yang berikutnya terkait dengan pemuda sebagai aktor perubahan, ya jelas dari sudut pandang manapun perubahan itu dilakukan oleh pemuda. Kalau kita belajar dari sejarah, ya terkait juga dengan satu tulisan Ibnu Khaldun dengan Mukadimah ya gitu ya. Apa sih yang diajarkan dengan sejarah itu? Wisdom, perilaku arif, gitu kan. Coba, apa yang bisa kita ambil dari sejarah itu? Wisdom, perilaku arif. Gitu kan. Sehingga terkait dengan para pemimpin kita, apakah mereka sih seperti itu? Apakah mereka tidak mau belajar sejarah? Ya. Tanyakan dalam konteks kekiniannya. Tapi kalau kita lihat, mohon maaf gitu ya, Pak Harto, saya termasuk senang juga dengan pola gaya kepemimpinan Pak Harto gitu kan ya. Bukan berarti saya harus menolak, tapi memang kau lihat, mau membacanya. Siapa bilang Pak Harto nggak cerdas? Gitu kan ya. Buktinya dia mampu memimpin Indonesia 32 tahun. Nggak mungkin kan orang bodoh bisa memimpin selama itu kan? Pasti cerdas. Dia mampu memanage bagaimana konflik yang ada, dia bisa tekan. Mau belajar Pak Harto. Gitu kan. Bung Karno pun mau belajar tentang kondisi Indonesia. Siapa yang pernah lihat bukunya Machiavelli, Intrinsic? Iya. Itu kan belajar dari situ. Bukan berarti satu hal yang negatif kan? Untuk membangun sebuah negara. Kenapa? Kita harus mengetahui kelemahan negeri ini di mana. Di situ kita bangun. Kelebihannya apa? Kita angkat. Boleh gitu, seperti itu. Nggak salah loh gitu ya. Pemimpin juga belajar seperti itu. Wah dia mau baca. Bukan konteks seperti itu ya. Jadi belajarlah dari sejarah. Bagaimana konteks perjalanan bangsa ini bangkit, maju gitu ya. Ini konteks sisi seperti ini. Jadi pemimpin yang baik ya pemimpin yang mau belajar dari kesalahannya dan mau mengakuin kesalahannya. Maka dia akan bisa bangkit lagi, maju lagi, bangkit lagi, maju lagi. Iya, terima kasih katanya. Walaupun belum ada yang dijawab satu lagi ya. Terima kasih. Ya insya Allah sudah masuk, nanti akan dilengkapi oleh Ibu Sinta. Silakan. Iya, tadi mohon maaf kalau mungkin nanti menyebutkan namanya salah ya, dari Erlina IPB ya, tentang masalah bahasa. Sejarahnya mungkin Pak Abdurrahman yang lebih paham ya, tetapi kalau kata Rasulullah kan kita harus bisa memahami bahasa dari bangsa lain supaya kita tidak ditaklukkan olehnya. Dan sebetulnya salah satu kewajiban para pemuda-pemuda kita sekarang, pemuda Indonesia, adalah bisa menguasai banyak bahasa, karena dengan itu kita bisa berdakwah lebih banyak. Saya tempo hari ke Hong Kong, sedih banget ketika disiapkan oleh Islamic Union satu kantor untuk kantor psikologi di sana. Kenapa saya nggak bisa bahasa Kanton? Saya sedang belajar, tapi nggak bisa secepat itu kan ya. Kemudian saya juga sedang belajar bahasa Turki. Kenapa? Manuskrip ulama yang belum diterjemahkan. Berapa sih? 1.000, 10.000. Jutaan manuskrip ulama belum diterjemahkan. Sehingga kita harus belajar banyak bahasa. Karena itu sebenarnya benar kata Mas Jamal. Waktu kita itu kalau setahun kita bagi menjadi berapa bulan, itu kita nggak punya waktu untuk bernafas. Klik like, share,
Dan jangan lupa subscribe.